Kenapa makam Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu? Ulama besar tidak berani naik ke atas. Artikel ini sudah tayang di viva.co.id pada hari Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022 pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Judul artikel, kunjungi 5 saja. Ini 9 pintu makam Sunan Gunung Jati. Merinding link artikel, https://www.viva.co.id/edukasi/14609001 tanda hubung Sunan tanda hubung Gunung tanda hubung Jati oleh Nuvola Gloria. Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah Al-Asmad Khan Al-Husaini Al-Cirbuni Sahib Jabar Jati bin Sultan Syarif Malik Abdullah Umdatuddin Al-Asmad Khan Al-Husaini atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santam, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaib. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana Tumenggung Cirebon pertama sekaligus Uwa Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra Masa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Misteri kesaktian Sunan. Kisah hilangnya Istana Pakuan kuno merupakan salah satu kisah kesaktian Sunan Gunung Jati, karena menurut naskah yang termaktub di Caruban Kandat 1844, Babat Cirebon 1877, Wawacan Sunan Gunung Jati, Sajarah Cirebon, dan Babat Tanah Sunda yang ditulis pertengahan abad ke-20, masih ada kesaktian Sunan Gunung Jati yang membuat banyak orang tercengang saat membacanya. Di naskah-naskah itulah bertebaran mitos kesaktian Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra, Miraj, lalu bertemu Rasulullah SAW, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Lalu ada kisah, dalam persinggahannya di Cina, Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam sambil berpraktek sebagai tabib. Setiap yang datang berobat diajarinya berwudu dan diajak salat. Manjur, si sakit sembuh. Dalam waktu singkat, nama Syarif Hidayatullah semerbak di kota raja. Kaisar pun kemudian tertarik menjajal kesaktian Sinse dari tanah Pasundan itu. Syarif Hidayatullah dipanggil ke istana. Sementara itu, Kaisar menyuruh putrinya yang masih gadis, Lai Ongtien, mengganjal perutnya dengan baskom, sehingga tampak seperti hamil, kemudian duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Syarif Hidayatullah menunjuk Ongtien. Kaisar dan para abdi dalam ketawa terkekeh. Tapi, sejurus kemudian, istana geger. Ongtien ternyata benar-benar hamil, sedangkan kandungan saudarinya justru lenyap. Kaisar meminta maaf kepada Syarif Hidayatullah, dan memohon agar Ongtien dinikahi.
Tuan Prof. Dr. Hussein Jajadiningrat menyaksikan cerita ini. Dalam disertasinya di Universitas Leiden, Belanda, 1913, yang berjudul Kritische Beschouwing van de Sejarah Banten, Hussein terang-terangan menyebutkan bahwa lawatan Syarif Hidayatullah ke negeri Cina hanya legenda. Jika dilirik dari akal sehat, kisah kesaktian Sunan Gunung Jati tak masuk akal, tetapi bagi Allah SWT tak ada yang tak mungkin. Bisa saja jika Allah menghendaki kejadian itu memang benar adanya, apalagi jika melihat sosok Sunan Gunung Jati yang tentunya memiliki kadar iman yang tak bisa disebut sembarangan. Wallahu a'lam bishawab.